Allah akan menutupi sifat kewalianmu sebagai kekasihnya. Cara Allah menutupi sifat kewalianmu terhadapnya dengan berbagai macam bentuk. Terkadang ditutupi dengan pekerjaanmu sebagai pedagang, petani, pejabat, dan lain sebagainya. Bahkan ada kekasih Allah itu ditutupi Allah lewat perilaku-perilaku yang sifatnya ikut digedingi banyak orang. Contoh, melacur. Tahu melacur? Pemusik, jaranan, apalagi yang syariat geding itu, pemabuk. Gak bingung tah sampai nih, kira-kira saged nrimo mboten ono kekasih Allah kok melacur. Wis niki dalan sing ngeluh, jalan yang banyak orang belum bisa menerima. Tapi jikalau Allah berkehendak hal seperti itu, mau bilang apa kita? Ayo, punya hak protes ke Allah? Nggak bisa. Dalam pasal 118 sudah kami ungkap terkait masalah hal ini. Tentang basiroh, tanda-tanda hati kalau sudah makrifat pada Allah itu bagaimana? Itu hak Allah. Kita nggak bisa ngatur lan terhadap ketetapan Allah. Suka-suka Allah. Tinggal kita fokus diletakkan di mana, itu aja. Gak usah kita ndekte laku seseorang yang tidak sama dengan kita. Gak usah. Biarlah Allah melewatkan jalan ini, jalan itu, urusan Allah. Yang terpenting kita fokus di dalam jalan di mana Allah menghadapkan kita. Ada kekasih Allah itu Allah tutupi dengan cara hukum syariat itu gak begitu cocok. Ini masih bertentangan. Berarti kalau kita nentang, tetanda kita masih belum bisa menerima. Artinya kalau kita masih membedakan beberapa jalan untuk menuju pada Allah, sementara yang menentukan jalan itu Allah, perlu belajar lagi kita tentang praktek laku ning ati. Tidak selamanya kekasih Allah itu harus dilewatkan Allah jalan yang mungguh pandangan banyak orang lain,
dia itu ahli karomah, enggak, ahli dakwah, enggak, ahli penyampai penjabaran dinut tauhid, enggak, malah justru bahaya bagi seseorang yang Allah taruh di jalan ahli penjabaran yang disebut ahli tahqiq. Jikalau hatinya tidak mau laku khalwat, bahayanya. Ini sudah kami terangkan di dalam jilid 2 tentang apa, kitab jilid 2 masalah jabatan sebagai tukang dakwah atau disebut muallim atau ahli ilmu atau ulama. Kami sudah mencetak cuman sementara terbatas 2000. Yang lebih banyak dibutuhkan umat ini yang jilid pertama. Kemarin konfirmasi Sabtu katanya sudah datang, tapi di cancel katanya Minggu besok. Ya udah, gimana lagi? Katanya mesinnya rusak. Pun nggak ada masalah. Yang terpenting kita fokus di dalam jalan mana yang Allah hadapkan terhadap kita. Pertanyaannya, apakah semua kekasih Allah, waline Allah itu ditutupi atas kewaliannya? Jawabannya nanti makalah 166 yang menjadi materi kita pada malam hari ini. Qala musannifu rahimahullah, satrullahi utawi carane Allah nutup nura makrifati abdihi ing cahya makrifat kawulane Allah. Cara Allah menutupi nur makrifat atau kewalian hambanya iku sataro anwaros saroiri. Iku satarun nutupi sapa Allah anwaros saroiri ing pira-pira cahyane pira-pira atine kawula. Dengan apa? Bikasa ifidzawahiri, kelawan tebele piro-piro perilaku kang bangsa dohir. Tebele, apa bahasa Indonesia tebele, Pak? Tebalnya perilaku dohiri. Intine syariatnya kewandel. Ngoten lho. Lah bicara syariat bukan hanya perilaku miturut wong syariate wong syariat, ndak. Syariat itu apa sih? Sebuah ilmu yang mendidik seluruh aktivitas apapun, baik di dalam ibadah muhdoh atau mahdoh atau ghairu mahdoh, murni atau tidak murni. Artinya beliau itu ditutupi Allah dengan pekerjaan-pekerjaan. Dia tidak
fokus bendina nggo tasbih ngalor ngidul nggo pentung. Mohon maaf. Tiap hari tiap saat dikit di muka wong sampai semaput. Bukan. Cara Allah menutupi kewalian hambanya ini yaitu perilaku-perilaku yang miturut orang awam dilakoni, dijalankan. Orang awam kerja, dia kerja. Orang awam makan nasi, jenengan makan nasi, tidak makan menyan. Ndak. Gampangane ngomong patrai wong liya. Lho apa bahasa Indonesiane patrai wong liya. Lumrahe wong liya. Ya seperti orang lain lakukan. Allah menutupi dengan berbagai cara perilaku dohiriyah ini. Kata iril dawahir apa? Kandeli perilaku dohir. Bisa jadi nyocoki ning syariate wong syariat. Wong syariat perilakune salat 5 waktu salat. Zakat, poso, haji, umroh, berangkat. Semua. Lah, lebih yang tidak ketara lagi. Iki Allah nutupi kewalianmu itu dengan cara itu di depan tadi lupa aku ngomong. Kok cik gak pantas sih aku ngomong. Ya seperti di depan tadi lah. Muqaddimah. Walaupun begitu terus jenengan wis nek ngono aku tak melacur ae. Yo kau. Loh, kita enggak bisa keluar dari ketetapan Allah itu enggak bisa. Tandane ketetapan itu gimana toh Pak? Gini. Ketika apa yang mau Anda alami dalam hati jenengan ini ketetapan Allah. Dalam hati jenengan ini duduknya hati itu ditajalli. Ini yang ku maksud ketetapan Allah. Lah, kalau seperti itu maka inilah yang ku maksud kita manusia itu enggak bisa keluar dari ketetapan Allah. Istilah bahasa biar tidak terlalu beban, Pak. Kerentek apa yang ada di hati panjenengan, hati Anda, udah jangan pernah kita akui kerentek atau kehendak. Enggak mungkin Gusti Allah mengkerentekkan A jadi B, enggak mungkin. A yo A, B yo B. Udah, berarti kita enggak usah mempermasalahkan dengan cara apa Allah menutupi kewalian hambanya. Dengan cara apapun. Gak usah kita permasalahkan. Sekalipun si A dengan si B itu gak sama. Yang terpenting adalah bagaimana cara hati ini selalu memegang tali Allah. Cukup di situ. Hal itu Allah lakukan ijlalan laha, semata-mata bentuk anugerah Allah, bentuk
Gusti Allah iku memuliakan terhadap dirimu. Mohon maaf, iki banyak yang salah paham. Lah iya, aku ya wis dawekir terus menerus, mboten dikir, dawekir. Saking nemeni to ya, saking nemeni. Lah iya, aku wis dawekir kok ya, aku sik susah ekonomiku. Lho iki salah paham. Justru dengan susahnya ekonomi kita, itu bentuk Allah menutupi kewalianmu supaya tidak konangan apa sih ini? Diketahui atau ketahuan orang lain. Maksudnya di situ. Akhirnya kita nggak ada matur suwun nang Gusti Allah nggih ya. Ini salah paham. Mulai kecil sampai besar nggak tahu enak. Mulai zaman Yamon sampai Yamin nguli terus. Ikut orang aja. Nggak pernah di situ mendirikan usaha sendiri. Waqiah ya wis tak waca. Ar-Rahman 41 setiap habis sholat subuh. Kok sik panggah becak tetep becak. Allah. Iki salah paham, Pak. Justru posisi Anda becak itu loh cara Allah menutupi kewalianmu. Supaya orang lain itu enggak tahu, sebab nanti dalam sarah niki dikatakan jikalau kau membuka kewalianmu resiko nih sampean delok engko. Apa resikonya? Ada resiko konsekuensi. Yes. Berarti kita ditaruh menjadi seseorang melarat atau kaya, itu sudah gak ada bedanya. Ditaruh kerja macam ini macam itu sudah tidak masalah. Gak pernah sembuh sakit terus, ya sudah. Cara Allah menutupi lewat sakitmu. Seperti beliau Nabiullah Ayub. Sampak kaum niku Pak gregeten. Apa gregeten? Jengkel melihat penyakitnya Nabi Ayub. Sudah bau. Jadi orang menyedeki enggak mau. Mendekat ini enggak mau. Mohon maaf ini. Enggak mau, baunya sudah. Padahal itu cara Allah menutupi kewalianmu. Intinya, jikalau kita ditutupi Allah dengan jalan yang tidak sesuai dengan kehendak nafsu, udah, Anda jangan nelongso, Anda jangan memprotes. Sebab mohon maaf, tadi saya katakan suka-suka Allah. Allah itu punya sifat jaiz, kehendak sendiri untuk mengamankan kewalian panjenengan datang Allah. Antab tazila biwujudil adhari. Oleh sebab itu, janganlah kau sembrono dengan mudah ngetokake kewalianmu, atau jangan sampai jenengan gampang konangan, ngoten lho, paham nggih?
Apa konangan? Ketahuan. Wa ayunati 'alaiha bilisanil istihar. Ini lebih bahaya lagi. Kewalianmu itu kuncoro. Apa? Masyhur. Ini lebih bahaya. Yang di depan iku mau konangan orang satu, iku bahaya, apalagi diketahui banyak orang. Makanya beliau itu mengapa kok rindu banget lekas diambil Allah itu gitu. Apalagi kalau sudah konangan, wes ngalih, pindah. Biasanya itu ngoten. Lah kok ono wong sing aku wangku wali wis gak masuk iki. Gak masuk. Nek wali murid sih masuk rapopo. Ya ta. Wali murid ngoten. Fallahu ta'i Gusti Allah iku yatamadda'u iku yata'ammadu sengaja sapa Gusti satron nuril ma'arifi habibihi sengaja nutupi cahaya makrifati kekasihnya. Allah itu memang sengaja menutupi kewalian pada habibihi kekasihnya. Lah kok malah justru ono sing ngaku-ngaku aku Habib. Habib niku jamak duki habaib. Wis gak masuk, Pak. Aku duriyah Rasul, gak masuk. Justru miturut ilmu balaghah mantek. Balaghah mantek lho ya. Sing ngendhok iku sing petok. Artinya apa? Justru mereka itu sebetulnya adalah musuh Rasulullah. Bisa. Ojo tersinggung. Miturut makalah 166 ini, jikalau justru ada orang yang ngaku-ngaku Habib lah, ngaku-ngaku duriyah ono sanat lah. Wis jelas gen ruhaniyah bukan. Gen ruhaniyah bukan. Lah gen jasmaniyah bagaimana? Akhirnya ada istilah tes DNA baru diketahui. Sekalipun secara gen jasmaniyah ini ada, belum tentu ruhaniyahnya sama gennya. Belum tentu menyamai. Yang banyak di luar diperdebatkan gen dohiriyah toh Pak. Gen dohiriyah tapi gak nyadar ada gen ruhaniyah. Mestinya kalau gennya dohiriyah itu sambung, ya mestinya sak ruhaniyah sekalian. Mestinya gitu. Wis tapa diapa-apakno kabeh iku ya anak putune Nabi. Wis kabeh iku dulur. Ummatan wahidah. Kalau cara di Quran itu umat yang satu. Lah, ini persoalannya kita itu oleh karena lebih sering fanatik dengan urusan dohir, sementara urusan rohaniyah kita abaikan, jadinya seperti itu, khilaf aja. Yang ada gen dengan Kanjeng Nabi ya ngunu, sing gak nok gen ngaku-ngaku ya ngunu.
Wis. Ini kalau berbicara tentang masalah ilmu dohir ya sah-sah saja. Tapi kita kembalikan gen secara rohaniah bagaimana? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirata wa dzakarallaha katsiran. Ini gen. Orang yang hatinya selalu beringinan, ada rindu ingin berjumpa kepada Allah dan masuk di dalam alam akhirat dan selalu menjaga zikirnya. Inilah gen Rasulullah di jalur rohaniah. Mula sing ngaku-ngaku Habib yang bukan Habib, terus yang pancen yang memang ada duriah tutupen, gak usah kok aku ning ngarepe wong liya. Gak usah. Wis uskut menengo cocotmu kabeh. Ngono. Wis gak usah komentar. Sibukno atimu kelawan zikir dateng Allah, sebab umur kita iku wis minggeli. Umur kita sampun mendekati kematian. Allah nutupi bil a'mali adz-dzahirati kelawan piro-piro penggawean adz-dzahirati kang bangsa dohir. Wadzalika lan utawi mengkunu sataro nutupi iku li karomatihi krana arai mulyaake sapa Allah alan nuri ing atase cahaya makrifat kawulane Allah. Wali Allah yang kasifu lan krana arai supaya ora kebuka apa-apa wilayat tuhum atau wilayatuhu sifat kewaliane kawulane Allah atau sifat kewaliane mereka. Wali ala yu'rafu li ghairihi lan krana arai supaya ora den weruhi li ghairihi maring sakliyane habibihi tadi, biar tidak tahu. Au yastahiru biwaliyatihi utawa biar ora kuncoro, ora terkenal biwaliyatihi kelawan kewaliane habibihi. Itu tuh. Berhubung hati manusia telah diidik-idik oleh nafsu. Apa diidik-idik? Digelitiki oleh nafsu dengan bentuk pengokohan bahwasanya kamu iki duriyai Rasul, gak sembarang orang, kamu iki wali, gak sembarang orang. Iku maksudnya nafsu supaya ati takabur, sombong, lebih baik daripada orang lah. Seperti itu nafsu. Akhirnya kadang-kadang ono sing macak nyeleweng seleteng nih lho. Ngene kok lho. Mobil dioret-oret. Kalau seperti itu loh ya. Ini yang harus jenengan benahi. Tapi kalau sudah ketetapan Allah berhubung Anda ini mengikuti apa yang jadi ketetapan Allah, terus dijadikan Allah sebagai orang yang oret-oret dan lain sebagainya, khaliful adat, ya udah beda lagi. Apakah itu termasuk Allah membuka? Enggak. Tinggal kita memandangnya dari sisi mana. Bahwa asarhu nurul waliyati utawi cahaya kewalian fi ghayatil azamati ing dalem notok
agunge indallahi ing ngersane Allah, wasarofi lan notok ing dalem mulyane indallah ing ngersane Allah. Pak, Bu, hati kalau sudah Allah jadikan sebagai kekasihnya, ini kita lepas berbicara duriyah atau tidak loh ya, enggak ada kaitannya. Maka itulah yang sebetulnya dikatakan orang yang mendapatkan derajat di mata Allah yang paling luhur. Inna akramakum indallahi atqakum. Pun teng mriki. Walaupun itu dia punya riwayat pelacur, pemabuk, pembegal, perampok, tidak ada riwayat sama sekali dia bisa baca Quran, apalagi baca kitab, enggak ada. Jangan dikira beliau-beliau yang bodoh ilmu dohirnya, terus ilmu batinnya juga bodoh, belum tentu. Belum tentu. Ngalime ilmu dohir iku tidak menjadikan satu syarat sebagai orang yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Enggak. Ini sampai ingat, sampai jadikan pegangan, sebab banyak di antara saudara-saudara saya yang bertanya-tanya, aku ini nggak bisa maca Quran, saya nggak bisa sholat kundat-endat. Apa endat-endat juga? Pedot-pedot. Saya kalau berbuat molimo itu sudah pengalaman. Terus hati sampai pesimis, apakah aku bisa untuk mendekat pada Allah, apa diterima? Lah, jangan pesimis. Sebab tidak sedikit kumpulan banyak manusia takabur karena ilmunya, takabur karena statusnya, justru itu tambah jauh terhadap Tuhannya. Kan cuman syaratnya ono luru toh Pak. Jenengan ini bisa bertemu Allah, bisa mendekat dan bertemu Allah, syaratnya cuma dua. Miturut Al-Quran surat Al-Kahfi ayat terakhir. Apa? Jalani terus hatimu berzikir. Itulah yang disebut falyamal amalan sholihan. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Jangan pernah hatimu itu ada selain Allah. Itu pengakuan. Jangan ada pengakuan iman dalam hatimu dalam aspek apapun yang berafal, itu makhluk. Cuman sederhana. Di dalam ayat itu gak disebut son harus kudu lawancar, maca kitab ya kudu bener. Gak ono Pak. Kalau gak percaya buka sendiri. Syaratnya cuma dua, falyamal amalan sholihan. Hati untuk senantiasa berbuat baik kepada Allah. Lah, ilmu hakikatnya kan kudu diterima. Supaya pas laku amalan sholihan itu bener. Oh dikiring ini, begini caranya, itu. Lah bagaimana jenengan ini bisa meniadakan di tengah-tengah barang yang tidak ada? Lawang sampeyan kali kula mboten purun memahami ilmune. Bagaimana kita akan meniadakan sesungguhnya kita yang merasa ada ini, wong sementara ilmu untuk memahami itu kita tolak. Ya enggak bisa Pak, prosesnya harus kita lalui. Makanya
kami selama belum bongko gitu, tetap akan kuserukan tentang tauhid ini. Tetap. Sekalipun di situ banyak yang berkomentar negatif, aku lo orang ngurus dirimu. Sing penting tugasku tak sampai no nyampaikan pahit yo leken, gak pahit yo lepen ya sakarepmu, wis ngoten tok mawon. Nggih. Jadi nilai kewalian itu di mata Allah notok fi goyatil adomati wasyarafi, notok. Fa akramahu mongko mulyaake hu ing kawula atau habibihi kekasih Allah sapa Allahu Gusti Allah bi an satarahu bil a'malil jasmaniyati. Allah carane memuliakan kewalianmu itu Allah menutupi kewalianmu di mata manusia dengan cara bil a'mali al jasmaniyati. Anda secara jasmaniyah kerjanya sama dengan yang lain. Orang lain kerjanya macul ya macul, ngoten. Mboten sampean mboten kerja secara fisik kun fayakun godhong dadi sanji pak. Lah kuwi gak tahu melu belajar ilmu sulap apa ben. Dadi, oh iya iso. Padahal iki ngaspo. Nipu. Wa kharasahu lan jaga sapa Allahu ing Habib man min ayadruka ing yento saking yento den werwi fi ayunil khalqi ing dalam pandangane makhluk. Gusti Allah akan menjaga kewalian Anda dari pandangan orang lain atau makhluk lain. Wa hadhil hikmatu utawi iki hikmah, maksudnya hikmah pasal 166 iku kota-kodama teman-teman wis dhisik apa bayanuha keterangane hikmah iki fil fasli samini asar wal mi'ah ing dalem fasal 118. Iki kan 166. Itu juga dijelaskan di dalam 118. Wa idan lan kalimaneh satara nutupi sapa Allahu Gusti Allah nutupi nurul wilayati ing cahayane kewalian bi rahmatihi kelawan rahmati Allah wa rahmatihi bil mukminin dan sifat kasih sayang terhadap Allah terhadap orang-orang mukmin. Maksudnya bil mukminin ini adalah mukmin imannya yang sudah ihsan. Mukmin yang sudah ihsan awal prosesnya adalah beliau-beliau itu tabe mengikuti terhadap guru akhirat pun. Inilah Pak yang ku maksud. Jikalau dalam hatimu secara rohaniah enggak ada gen terhadap Rasul, bisa. Ini direncanakan untuk menjadi gen. Bisa. Apa yang Allah tidak bisa? Li'annal wilayati. Krodo saat temene kewalian iku ida futihat tatkalane kebuka. Apa wilayah atau kewalian seseorang li syaksin krana arahe wong wajaba mongko wajib alaihi ngatasi man atau syakhs
Apa al-qiyamu nyukupi bihukukil muwalli alaih kelawan hak-hake kewalian. Apa? Mana kewajiban Anda jikalau membuka kewalian Anda, kewajiban Anda mencukupi kewalian Anda. Pak, ini dikatakan mudah ya mudah, dikatakan berat ya berat. Nek wis kadung wong liya tahu, maka wajib kamu itu nyukupi kewalianmu di mata Allah. Apa? Mate. Nomor 2, sudah tidak mau gembul sama orang lain. Udah, ngasingkan diri. Ngasingkan diri. Apa sih bihukukil waliyu itu? Hak-hak yang wajib dipenuhi oleh seseorang jikalau kewaliannya itu kebongkar. Wali kalau kita bicara secara lugat kan kekasih, atau dalam bahasa lain Habib, kekasih. Kekasih itu kalau bahasa istilah seseorang yang paling dekat, namanya kekasih. Tidak ada orang yang beliau cintai kecuali dirinya, itulah namanya kekasih. Sampak-sampak orang tua kita yang melahirkan kita saja kalah. Ayo enggak percaya, waktu sampai itu gendeng-gendengnya ambek si A, dituturi wong tua, kena boten? Boten kena, Pak. Tidak kena. Sama dengan itu. Apa hak-haknya kewalian itu? Harus menjauh dari selain Allah. Urusan menjauh ini dikatakan berat atau tidak berat tergantung jenengan. Dan menjauh ini bisa diterjemahkan biruhin fakot au ma'a jasadihi. Boleh ruhnya saja atau sekalian sak jasati. Tergantung. Jangan pilih yang mana berat, Pak. Coba sih anak bojo penggawean udah plus ditinggal. Ayo. Ini resiko sudah, resiko. Makanya jenengan bertanya tentang masalah pengalaman Anda itu, sebetulnya aku ngengkerak. Artinya ngengkerak, kalau pengalaman itu ranahnya masuk di dalam kearifan, masuk di dalam musyahadah, nur makrifat, mesti saya memakai bahasa ini, ojo tak takoni jangan jawab. Lah ngono toh? Itu maksudnya supaya kewalianmu itu tertutup. Kan ada yang tanya, Kang kula niki wis mlebu ning satu ngalam wis ora ana sapa-sapa. Ayem apa enak? Pertanyaannya iku alam nopo? Lah ngeten nggih. Kan mesti aku tanya. Keakuanmu sudah fana belum? Jangan kau jawab. Jikalau sudah berarti ya itulah alam musyahadah. Kalau belum berarti mukasafah. Orang lain kan gak tahu, Pak. Memang seperti ini saya harus menjawab. Supaya saya tidak dapat prit kartu kuning. Lah kok malah sing ora tahu ngaji babakan kuwi ngaku aku kak wali, aku iki aku kabib. Waduh. Wis gak masuk.
Walaupun secara dohir Anda itu ada duriya, ngapain sih Anda kok ya adik ngaku-ngaku di muka umat? Ora pantas. Malah adoh ndugi kewalian Allah ya. Yes. Waqat layak diru, apabila Anda terbongkar status kewalian Anda dan Anda wajib untuk mencukupi hak-hak hukukul wali alaih, waqat yakdiru lan teman-teman ora kuwasa ala dzalik ing ngatasi mengkono-mengkono nyukupi kewalian itu, fayakunu bidzalika aziman, berarti Anda melakukan dosa besar. Makanya yang kedua tadi mati. Weh sudah, pilihan. Makanya ketika saat Anda Allah taruh di alam musyahadah seluruhnya fana, akunya Allah, sudah cukup dalam hatimu Anda. Paham Pak nggih? Saya buka tentang masalah tanya jawab ini semata-mata untuk membongkar ketidakpahaman jenengan dalam konsep suluk menuju wusul Allah. Tapi kalau sudah kewusulan jangan pisan-pisan. Jangan sekali-kali Anda itu tanyakan. Itu sama halnya nanti akan membongkar kewalianmu. Andai kata seperti itu, maka saya cut kewalianmu itu dengan cara seperti itu tadi. Dan etika saya memang harus seperti itu. Nyun sewu. Ini persoalan adab tata krama. Ati ing ngersane Gusti seperti itu, Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya segala hal apapun yang Allah hadapkan terhadap kita terkait masalah keadaan fisik, matur suwuno, itulah cara Allah menutupi kewalian hati sampeyan di mata Allah, biar tidak ada yang tahu atau diketahui oleh orang lah. Sebab gini Pak, dalam makalah 160 berapa? 62 kalau enggak salah. Jikalau kewalian itu Allah buka di mata manusia, maka manusia itu akan menyembah terhadap yang bukan Tuhan. Ini loh bahayanya ada di situ. Bahayanya di situ. Sampak jangankan tingkatan kekasih Allah di golongan wali. Wong Rasul sendiri mengapa sampai Allah suruh katakan innama ana basarum mithlukum. Lah notok sih Pak niki. Iki tingkatane Rasul. Tingkatane Rasul itu Allah suruh untuk mengatakan innama ana, sesungguhnya saya, kata Muhammad, basarun iku adalah manusia mislukum, sama dengan kau. Artinya miturut balaghah mantek ayat ini menyimpan satu pengertian, janganlah kau sembah aku Muhammad Rasul, tapi sembahlah ilahukum ilahu wahid. Ini lah kok sing jarene tiba duriyae. Oh kuwo awakmu gak ngurmat aku, gak muji aku. Salaman gak kok cucup selitku. Gak dapat sapangat. Mbok ni ancok. Gregeten aku.
Iki Pak, tanda akhir zaman memang munculnya satu kelompok sing ureh-ureh ajaran Rasulullah. Tapi jangan khawatir. Nanti sosok yang Allah turunkan yang disebut Nabi Isa untuk meneruskan sesungguhnya bagaimana sih syariat Rasul itu. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim di situ. Secara dohir berlaku akhlak istimaiyah, secara batin berlaku akhlak ilahiyah. Wis. Jangankan Ya'juj wa Ma'juj, Dajjal ditekek kok kalih Nabi Isa. Iku lak semua sanepan to, Pak. Sanepan semuanya itu. Tinggal pertanyaannya, Nabi Isa sudah turun di jagate atimu belum? Kalau sudah, pasti Dajjal atau anak-anak putu Dajjal nyingkrih kabeh kuwi engko. Itu nafsu, Pak ya. Nafsu itu akan minggir semuanya. Bon. Jadi kita semuanya ayo menikmati apa macam-macamnya keadaan fisik kita dengan cara selalu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguh tali Allah, yaitu dzikir yang menyambungkan antara ruh dengan Allah, yaitu urip. Berarti iki yang dimaksud dzikir rasa. Udah, itu pegang terus. Oke? Ada yang tanya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sakderenge Gus, niki kula mewakili rakyatan kula. Rakyatan kula matur kalih kula antara jam 3 malam mengalami alam bawah sadar. Yang pertama, alam bawah sadar niku nyawanipun badhe dipundhut, Gus. Jadi rakyatan kula niku menyerepi rohnya itu sudah diangkat ke atas. Langsung dikembalikan malih ke jasadnya. Kemudian yang kedua juga diambil lagi rohnya itu juga mengetahui rakyatan kula niku wau. Tapi ingkang kedua niku medal kados wonten cahayanipun. Niku pertanyaan kula mewakili rakyatan kula niku napa Gus artosipun? Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berbagai cara Allah menyadarkan hambanya dengan kejadian-kejadian yang kita tidak paham. Sehingga menjadi hamba yang sadar untuk tawajuh terhadap Allah. Ini bagi kita yang sementara menolak tentang dinut tauhid. Caranya Allah menyadarkan kita macam-macam. Kadang-kadang kita mimpi kiamat, akhirnya sadar. Tapi jikalau sang pelaku itu sudah awalnya sebelumnya itu sudah yastami'unal qaula, ketika mendengarkan dinut tauhid itu hatinya itu sudah beriman, fayattabi'una ahsanahu, selanjutnya dia melakukan bentuk falyakmal amalan solihan, yaitu khalwat atau dzikir, terus diterjadikan seperti itu. Ini kejadian yang bagaimana? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nek awal tadi saya menjawab cara Allah menyadarkan.
Berhubung ini sudah sadar, yang kedua, itulah proses seseorang untuk meniadakan perkara yang dianggap ada. Saya ulang, itulah proses meniadakan sesuatu yang dianggap ada. Apa? Kita awalnya itu menganggap kalau selain Allah itu ada. Karena adanya diadakan oleh yang ada. Sehingga dengan bentuk proses Allah menarik ruhaniyah seseorang itu sehingga naik terus dikembalikan. Itu sebetulnya adalah perjalanan Anda, bisa saya katakan proses peniadaan perkara yang kita anggap ada supaya tidak ada. Supaya bisa sampai pada yang ada yang sebenarnya al-haq. Motivasi saya, jangan takut. Dengan cara Allah memproses sampean langsung diketahukan hal yang seperti itu, jangan takut. Jangan takut enggak kembali. Karena itulah memang proses perjalanan si salik ketika suluk menuju kewusulan pada Allah. Satu pertanyaan lagi, bagaimana ketika proses ini terjadi belum sampai ke akad terus saya nggak bisa kembali alias mati, bagaimana selanjutnya? Jangan khawatir, itu urusannya Allah sendiri. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Allah sendiri nanti yang memperjalankan dirimu langsung, kan lebih enak. Mengapa harus takut? Bapak Ibu, tapi satu hal yang harus kita ketahui, selama hati ini ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, sepanjang zaman namanya nafsu gak akan ridho. Akhirnya dengan berbagai cara nafsu menanamkan dan membisikkan terhadap hati kita fi sudurin nas, itu biar kita tidak terus berjalan. Ditakut-takutilah, akhirnya jenengan ada pertimbangan. Garwaku sik enom, anakku sik cilik-cilik, macam-macam. Pak, Bu, kita harus tahu yang namanya kematian pasti terjadi. Dan itu tidak Allah terjadikan tatkala belum waktunya. Laksana orang yang hamil, walaupun mohon maaf belum waktunya babaran alias melahirkan, ngedeno ya apa tetep ora iso metu. Apa ya bahasa insane ngedeno ya Pak. Wato kaya apa Anda tetep si jabang bayi tidak akan mau keluar. Tapi jikalau sudah waktunya, tahanan kaya apa ibu iki sing bisa merasakan. Ning weteng iku ada istilah bahasa MU LL matane S, mules. Nggih Bu nggih? Mules. Akhirnya ya wat itu akhirnya. Ya sudah. Walaupun dihadapkan kejadian apapun, pesan saya cuman satu, jangan pernah takut. Sekalipun di depanmu
dihalang-halangi oleh nafsu dengan bentuk ditakut-takuti, nggak kembali alias mati. Udah, itu aja. Jadi itu Pak, itulah proses si Salik ketika suluk menuju kewusulan yang Allah perjalankan langsung mata batin ibunya tadi mengetahui. Kemarin kami jelaskan pasal 165 terkait dua cahaya. Ada cahaya yang ada di dalam alam mukasyafah, ada cahaya di dalam alam musyahadah. Disebut kasaf suwari dan kasaf maknawi. Kasaf yang ada, nur yang ada di kasaf suwari di alam mukasyafah itu enggak penting. Tapi jikalau Allah menterjadikan kados ibu tadi, ya sudah, kita nikmati aja. Yang berpenting adalah kasaf maknawi, artinya nur makrifat yang Allah nyalakan di alam musyahadah hati Anda. Semua para sisalik, calon kekasih Allah itu hanya meraih, yaitu kasaf maknawi, yaitu nur makrifat yang dinyalakan Allah di dalam alam musyahadah hati panjenengan. Iku bukan di alam mukasyafah yang kita sebut kasaf suwari. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus, terima kasih atas kesempatan masuk TV. Pertama-tama saya sampaikan bahwa saya insya Allah akan selalu mengingat Gus. Pesan dari Gus Mukhlason hari ini, saya tidak akan bilang-bilang kalau saya seorang wali Gus, karena memang nggak ada keturunan wali Gus. Baik, pertanyaan sesungguhnya nih Gus, saya itu insya Allah termasuk jamaah baru, pengikut baru, mungkin baru sekitar 5 tahun bandingkan dengan teman-teman ada yang sudah puluhan tahun. Sekitar 5 tahun yang lalu itu saya pertama kali jatuh cinta dengan pelajarannya Gus Son. Itu adalah dengan Sirul Asror yang demikian saya anggap sangat penting dalam perjalanan hidup saya, di mana inti dari ajaran ini kalau nggak saya salah Gus bahwa kita itu meleburkan diri, menghilang semuanya, tidak ada kecuali hanya Allah. Kita lebur dalam keahadan Allah, di mana zikir ini benar-benar tidak ada kata-katanya, tidak ada apa-apanya sama sekali, benar-benar kosong. Yang barangkali akan saya tanyakan kepada Gus, pelajaran yang saya anggap demikian penting dan indah ini, kenapa di tempat lain itu saya tanya tidak ada yang mengenal ini. Saya pernah mengikuti sebuah halakoh gitu, sebuah kelompok yang menamakan diri Sirul Asror, tapi juga tidak mengenal zikir yang seperti ini Gus. Bahkan ini saya datang bersama adik saya yang seorang pengikut sebuah torekot yang didirikan juga oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, yang kalau nggak salah Gus, mohon dikoreksi kalau salah, Gus Mukhlason pernah bilang bahwa Sirul Asror ini salah satu yang menyebarkan, mengajarkan itu adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kenapa di torekot yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri, yang saya tanya kepada beliau itu, zikirnya tertingginya ya sir sama jahar. Umumnya yang saya kenal atau mungkin saya yang gaulnya kurang luas Gus, itu masih zikir yang paling tinggi itu ya Afdhalul Zikri Fa'lam annahu la ilaha illallah itu. Nah, dan kemudian yang kedua Gus, bagaimana ini caranya meletakkan di hati kita sosok Nabi Isa sebagaimana yang tadi Gus jelaskan. Terima kasih sekali dan semoga Gus Mukhlason beserta keluarga dan para jemaah di sini senantiasa diberikan
dibanjiri oleh rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik. Inilah kami akan menjawab mengapa dzikir sirul asr itu bahkan di dalam salah satu thariqah yang terkenal yang dibawa oleh beliau Syekh Abdul Qadir Jailani enggak menjelaskan tentang itu. Kita tahu pengertian tentang fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum kita masuk kalimah la ilaha illallah, mengapa di situ ada fa'lam? Ini adalah kata perintah. Fa'lam itu pahamilah, hayatilah tentang maksud dibalik la ilaha illallah itu apa. Berhubung kebanyakan kumpulan-kumpulan para kekasih Allah terdahulu itu menyampaikan dengan gaya isyarah, akhirnya banyak yang nggak paham, sehingga ada istilah bahasa dzikir sirri ai khofi. Itu sebetulnya masuk, tapi nggak dijelaskan dengan terang-terangan karena memang sikon. Sebetulnya ada penjelasan-penjelasan, bahkan disindir dalam satu kitab Sirul Asrar, itu karangan Syekh Abdul Qadir, ada, cuman nggak dijelaskan tahapan Sirul Asrar itu gini-gini, enggak. Mungkin itu memakai bahasa yang lebih balik sehingga banyak di antara kita sebagai umat ini gak paham. Kalau bahasa saya kan gak bahasa balik. Bahasa balik itu bahasa yang paling tinggi. Bahasa kula sederhana. Makanya saya berani untuk menjelaskan dengan bahasa sederhana. Ini dikuatkan di dalam Al-Qur'anul Qadim. Pada saat itu nggak berani buka Al-Qur'anul Qadim. Yang dibuka adalah Al-Qur'anul Karim. Lah, Al-Qur'anul Qadim ini adalah wahyu yang mengartikan tentang masalah tersirat. Lah, tersirat itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang terkenal wahyu Allah secara Qur'aniyah, dan juga tertampil di dalam kauniyah, ayat-ayat yang tercipta. Makanya kita sering sebut sebagai ayat yang tersirat. Ya niki. Jikalau sedikit saja kita melihat isi di dalam Al-Qur'anul Qadim, pasti ketemu. Oh iya. Jangan bukalah di Quran itu, mengapa harus ada la ilaha illallah, la ilaha illahuwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ada apa? Kok gak la ilaha illallah tok? Fa'lam ngertiyono sira, pahamono sira, hayatilah tentang la ilaha illallah. Fa'lam ngerti ya sira annahu sak temene dzikir rupane dzikir la ilaha illallah, ngertenono.
Ada apa di dalam la ilaha illallah maksudnya itu? Ini yang kebanyakan tidak dijabarkan. Fa'lam annahu, lah ngoten toh? Ini kalimat perintah, Pak. Artinya sebelum Anda mengamalkan la ilaha illallah harus tahu duduknya itu antara nafi dan isbat, itu harus tahu. Kalau kita melakukan sebelumnya belum mengerti tentang nafi isbat di dalam la ilaha illallah, nggih nyuwun sewu. Cara ibarate kula demo, tuas demo, presiden gak mutus-mutusno. Wah, sing demo arek kerucil-kerucil. Gak tak dengar. Beda dengan panjenengan masuk ke istana langsung ketemu sendiri, padahal bilang, Pak Presiden, iya ono apa? Saya minta kalau ini cocok tambah lembaga satu yang disebut menteri kanggo ngurusi rondo-rondo. Maksudnya apa? Kita tampung sing rondo tua, kita bikinkan rumah, kita cukupi, karena beliau itu sudah mendekati kematian, biar ibadah semua. Lah bagus toh Pak? Bagus. Sing rondo-rondo nom lah. Ya digolekno Cak. Dudo-dudo lah ngoten toh? Cegak nganggur loh. Loh. Niki usulan jenengan, karena jenengan orang dekat Pak Presiden, pasti didengar. Daripada saya tiap hari demo gak didengar, saya orang jauh gak dikenal. Lebih didengar jenengan sekalipun sendiri. Akhirnya oke, bikinlah Pak Presiden Menteri Perondoan ya. Loh, bagus loh Pak, ini bagus. Akhirnya Bapak Menteri ini punya staf di seluruh wilayah, ada mendata, mensensus mana rondo-rondo tua, kita bikinkan fasilitas dan kita lewat APBN kita jamin beliau-beliau itu dalam kehidupannya supaya fokus terus beribadah. Bagus Pak nih. Bagus sekali. Bon, ikut contoh mawon. Jadi ketahuilah terlebih dulu bagaimana maksud la ilaha illallahnya itu kemana. Loh, di situ loh Pak, nanti akan paham tentang maksud la ilaha illallah anta wa ana. Saya ulang, dzikir sirul asrar itu mengapa banyak yang tidak mengerti, padahal itu sebetulnya sudah dikinayahkan di dalam thariqah-thariqah yang disebut dzikir khafi. Di dalam siri ada khafi, ada pembahasan lagi wukuf qalbi, sebetulnya di situ. Berhubung gak dijelentrehkan tentang faklamnya, pengajarannya, yang jenengan tuas dzikir mawon, tuas dzikir. Padahal awaludin ma'rifatullah. Lah disinilah Pak, ketimpangan yang ada di tengah-tengah umat Islam terkait masalah tahapan dzikir ini terjadi dikarenakan memang jarang, bahkan mungkin tidak mau menjelaskan tentang hal ini. Bukan perkaranya ini akan
membuka rahasia kewalian, enggak. Ini sebatas ilmu, enggak ada masalah, Pak. Ilmu untuk menuju kewalian Allah harus, kalau menurut saya, dibahas. Sebab gini, kalau toh ilmu ini tidak boleh disampaikan di tengah umum, hanya boleh disampaikan di tengah khusus, bahasa saya, ngapain yang sudah paham kok ya dituduhke melih. Apa dituduhke melih, Pak? Diberitahukan lagi. Mestinya itu beritahulah orang yang belum mengerti. Awalnya memang ada protes. Laksana kita waktu dulu belum mengerti tentang masalah ilmu porogapit yang sekarang disebut ilmu matematika. Dulunya sampai awal-awal nggih pusing. Pacaran opo? Apalagi kalau dihadapkan ilmu bahasa Arab, bahasa Inggris, wis mau awalnya. Tapi berhubung Anda tidak berputus asa belajar dan belajar terus, akhirnya kebuka, Pak. Yang tadinya hati itu terasa nggak enak, sekarang malah penak. Bahkan kalau tidak ada pengajaran tentang bahasa Inggris, bahasa Arab, terasa terasa layu, sepi, nggak enak. Seperti itulah. Makanya konsep dari orang mengerti, asalnya tidak mengerti, olehnya mengerti, mendengarkan ilmunya. Konsep dari arah sinilah kami jadikan sebagai rumus saya untuk berani mengatakan tentang masalah dinut tauhid di tengah-tengah umum. Urusan ini banyak yang memprotes, gak boleh disampaikan di tengah umum. Monggo, itu hak Anda, itu konsep Anda, silakan. Hanya disampaikan di tengah-tengah golongan yang sama-sama beriman, monggo, itu konsep Anda yang tujuannya memperkokoh iman dan tauhidnya, monggo. Tapi kalau saya konsep lain, ya sudah, urusan saya. Aku gak ngurus urusanmu, aku mohon jangan ngurus urusanku. Wis dilakokno dalane dhewe-dhewe, sing penting ayo dinikmati. Wis ngoten mawon. Lah disitulah, Pak, nanti akan terjadi proses secara hakikat turunnya Nabi Isa dalam hati Anda. Aku nggak bicara turunnya Nabi Isa secara syariah, saya bicara turunnya Nabi Isa secara hakikat. Di dalam kitab Hikam niki disebut warid. Nabi Isa disebut warid. Siapa warid? Adalah malaikat Gusti Allah yang diturunkan di dalam bumi hati Anda untuk mengusir penjajahnya hati, yaitu disebut hawa nafsu. Allah akan menurunkan waridnya dalam hati seseorang yang Allah kehendaki, dikarenakan secara keilmuan, dikarenakan jenengan ini selalu menjaga daimat zikri, menjaga kelanggengane zikir. Bahasa Jawa, menjaga sholat daim. Begitulah. Lanjut. Wedi wis kate takon. Amang gak oleh buka kewalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, nami kula Jainun. Sebelum tertanya saya sampaikan, saya cerita sebentar. Saya awalnya mengalami kecelakaan dan di situ
saya dinyatakan meninggal. Dengan catatan dilihat detik jantungnya sudah tidak ada. Waktu itu saya merasakan sudah di alam sana. Saya di sana berjalan-jalan, Masya Allah, jalan sebegitu baiknya tidak ada sampah satupun. Rumah begitu baiknya putih semua. Dan di situ saya berjalan masuk rumah, tapi di rumah ada suara yang mengatakan, kamu rumahmu belum ada nomornya dan kamu harus kembali. Akhirnya dengan izin Allah saya siuman lagi. Lanjut dengan pertanyaan saya, beberapa hari saya mimpi juga saya meninggal dunia juga. Amit sewu. Pada kejadian itu jenengan pun nampi dino tauhid belum? Mohon maaf, saya dulu memang pernah ikut di Torekoh. Oh nggih, lanjut. Jadi saya merasakan meninggal, tapi di situ seolah-olah saya itu tahu semua orang yang melayat saya, memandikan saya. Dan suatu ketika saya dimasukkan dalam keranda. Tapi tidak selayaknya saya diangkat orang 4, Gus. Saya diangkat saya sendiri. Yang mangkat saya sendiri. Dalam pertanyaan saya, Masya Allah, kok aku dewe sing ngangkat? Pertanyaan saya, apakah itu merupakan proses? Kalau memang proses, menuju kemana? Matur suwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhum baghdatan. Sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia mendustai tentang pertemuan terhadap Allah. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghdatan. Hal itu akan beliau sadari ketika saat datangnya satu masa yang ditetapkan Allah disebut baghdatan. Baghdatan ini kalau diartikan ulama syariah itu kiamat. Baghdatan kalau diartikan ulama akhirat itu adalah kematian. Sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia tidak percaya adanya pertemuan terhadap Allah dikarenakan hatinya selalu ingin bertemu terhadap hubbus syahwah. Namun dia akan sadar kebenaran itu tatkala kematian itu datang. Udah nggak ada kesempatan. Bagaimana keadaan rohaniyah ini? Dijawab oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah 157, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Oleh sebab dia itu waktu ada di dunia menjadikan selain Allah sebagai pertolongannya, yaitu disebut at-taghut, maka Allah meletakkan tempat keadaan yang gelap gulita. Siruh ini. Tadi mengapa saya bertanya terhadap jenengan kejadian itu sebelum atau sesudah jenengan ini menerima dinut tauhid? Itu semata-mata
untuk menjawab saya itu biar enggak salah. Sebab di situ golongan manusia ada mukminun, ada golongan musyrikun atau kafirun. Mukminun adalah golongan yang hati sudah kebuka. Kafirun, musyrikun golongan hati yang tertutup. Ini terlepas dari bicara tentang agama. Semua agama. Misalkan di Indonesia ada 5. Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini terlepas dari agama saya bicara. Seluruh agama. Hati manusia terkelompok menjadi 2. Ada hati yang tertutup terhadap Allah, ada yang hati terbuka terhadap yang esa. Maksud Allah adalah yang esa. Kalau ini terjadi pada seseorang yang masih hatinya klebu, kegolong golongan kafirun, berarti ini sifatnya mundirun, peringatan untuk menyadarkan kita. Allah memberikan kesempatan supaya kita sadar diterjadikan seperti itu. Tapi kalau ini mukminun sebagai faedah, li faedah taukid, penguatan atas kebenaran yang mestinya wajib kita raih, yaitu tadi apa? Notoke derajat di ma'ata Allah, ghayatal adimah, notoke derajat di mata Allah, apa? Ihsan. Jikalau ini terjadi pada hati jenengan yang sudah ihsan, maka jenengan dimasukkan dalam satu bab yang kami sebut mutu qoblal maut. Kalau kita masuk di dalam bab hikam, idfin wujudaka fil ardil khumul. Inilah perintah Anda mati sebelum datangnya kematian, atau pendemen rasa keakuan diri sebagai makhluk dalam segi apapun di dalam bumi khumul atau bumi kesunyian. Otomatis jenengan wajib membawa sirul asrar. Baru ini terlaksana. Idfin mendemo siro wujudaka ing kewujudan iro makhluk fil ardil khumuli ing dalam bumi khumul atau bumi kefanaan. Dalam hikam memang bahasanya sanepan, makanya butuh sarah. Sarah pun juga masih mengandung serempetan. Nah, ini memang sengaja kami akan mensarah hikam ini dengan bahasa yang tidak pakai sanepan. Urusan nanti diterima atau tidak diterima oleh umat dudu urusanku. Bukan. Ya tamidu, sengaja itu kami lakukan semata-mata membuka kefahaman panjenengan dalam satu makalah atau bagaimana itu. Bukan karena kok cik kendele, ndak. Coba lihat siapa di balik kami itu. Itulah yang sebetulnya yang memberikan pendidikan terhadap kita. Jadi Pak, memang itulah proses jenengan untuk dikuatkan oleh Allah supaya memperhatikan tentang masalah uzlah atau khalwat, atau bisa disebut sebagai meditasi atau suluk. Tentunya suluk akan bisa sampai pada ujung di makom jam'i yang kita sebut wusul, itu tidak terlepas
dari zikir sirul asrar. Sebab jalan untuk sampai la ilaha illa ana, ihsan atau makrifat, itu jalannya dari anta. Sementara anta di situ menjelaskan dan mengartikan di dalam zikir sirul asrar. Begitulah sekilas info. Mungkin ibu ganti bapak wis telong, sekarang ibu barangkali ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanglet Gus, saderengipun kula kan mantun kesusahan. Nah, cacak kula niku meninggal. Sebelum meninggal niku kurang 1 minggu niku pesen ten kula kengken ngajak putrine ngaos ngoten. Niku napa termasuk amanah. Terus sing malih niku angsal 2 minggu mimpi niku dateng, terus nyalami dulur-dulur sedanten, disalami sedanten, terus kula tanglet. Lho, sampeyan lak wis mati. Terus saya sanjange mboten Gus. Mboten, kula mboten dereng mati ngoten. Lho, sampeyan wis mati, nduk kono kaya apa? Kula sanjang ngoten. Sami mawon terus ngoten Gus. Niku. Terus yang kedua niku Gus. Ngapunten Gus, kula tiap sholat niku kadang-kadang moro-moro niku wajahe jenengan niku ketok ngoten lho. Nggih, kadang-kadang ketok. Padahal kula niku sing riyen-riyen sadurunge ngaos mriki, kula lan kan pun tumut rekod sampai numbas fotone mursite niku masih kula bayangaken niku mboten saged ketinggal mboten Gus. Lho, jenengan kadang-kadang kok ketok lho ya apa iki? Ngoten niku napa? Napa artine Gus? Ngapunten Gus, padahal kula niki mboten nate nonton video jenengan niku suwe-suwe niku mboten nate, paling ngrungokaken suarane tok. Ngoten Gus sanggih kula. Nggih suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa saat di dunia hatinya sudah tidak buta pada Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Berarti sama. Sebaliknya barang siapa saat di dunia hatinya masih buta pada Allah, di akhirat pun juga begitu. Buta. Tergantung posisi kita di mana. Kalau derek sampean saudara jenengan itu waktu di dunia itu sudah tidak buta terhadap Allah, maka ya sama, nggak buta. Ini Quran loh Pak, surat Al-Isra ayat 72. Terus tanda kalau hati sudah tidak buta pada Allah paling rendah loh. Cara bahasa makrifat itu paling rendah. Ningati sampean itu ada satu rasa satu iman, apa yang terjadi pada diri Anda sumberi sing gerakno hanyalah Allah. Itu paling rendah. Sebab dengan begitu Anda tidak akan pernah ngaku kalau ini aktivitas Anda. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, sok iku umatku pasti mengalami jihadul akbar, perang yang geden-gedenan. Itu melawan nafsu. Inilah nafsu yang sudah jinak. Ini nafsu yang sudah jinak. Itu minimal paling rendah di situ. Fa'ilam takun taroh. Apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, ya kau merasa kalau selalu dilayani oleh Allah. Lah itulah paling rendah. Makanya dikenalkan sirul asr itu
prosesnya dari situ. Kalau jenengan ini berzikir bentuk apapun zikir jenengan, apakah la ilaha illallah, apakah la ilaha illahua, apakah istighfar ataukah sholawat, semua baca Quran termasuk zikir, ini tidak akan bernilai di mata Allah manakala tidak Anda sertakan sirul asrar. Titik. Bapak Ibu hadirin, itu wasiat Bu, namanya wasiat, lebih daripada amanah. Dikatakan wasiat adalah sesuatu yang dipesankan pada orang lain ketika detik-detik yang memesankan itu orangnya mau meninggal. Dan ini harus jenengan jalankan karena ini wasiat yang sifatnya itu tidak bertentangan dengan agama. Oke, saya menjalankan. Berikutnya, kalau nek sholat kok ketok sampean. Itulah cara nafsu, Pak, Bu. Itulah cara nafsu. Untuk mengalihkan pandangan jenengan biar tidak memandang Allah. Siapapun wajah yang dihadapkan, bahkan sampai tingkatan terhadap wajah Rasulullah pun, berbagai cara nafsu mengalihkan. Sederhana, ada dua kategori orang yang dikatakan sholatnya itu sudah benar atau belum benar. Itu tertuang di dalam surat Al-An'am ayat 79 yang sering saya sampaikan. Dan ini kisahnya Nabiullah Ibrahim. Dalam ayat 78-79 ini manusia masih melihat, memandang terhadap makhluknya, sekalipun lewat sifat atau nama. Diisyarahkan bulan, bintang dan matahari. Dan di dalam ayat itu dijelaskan, jikalau beliau bukan termasuk orang yang Allah pilih, maka Allah biarkan sesat Nabiullah Ibrahim itu dengan bentuk selalu menyembah bulan dan matahari. Dalam arti kita dalam hati selalu beriman, yang berafal, yang beraktivitas adalah makhluk. Itu maksudnya di situ. Sehingga diperjelas dalam surah 79 itu, ini wajah tu wajah. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Terus di dalam itu ada pengertian dari sifat wajah tu. Apa? Lilladzi fataras samawati wal ard. Sifatnya wajah tu maksudnya adalah wujudnya Allah adalah fataras samawati wal ard. Isinya langit dan bumi. Ini yang kami sebut sebagai makhluk. Siapa di antara Anda betul-betul menghadapnya kepada wajah Allah, maka wama ana minal musyrikin. Salatnya sudah benar, nyembahnya sudah benar. Tapi barang siapa yang menghadapnya wajah selain daripada wajah itu yang berupa samawati wal ard, maka di dalam ayat, di dalam kalimat wama ana, manafinya tidak ada, akhirnya menjadi wa ana minal musyrikin, dan saya masih tergolong orang yang menyekutukan Allah. Kembali kepada 7778. Beliau Nabi Ibrahim dikatakan masih menyembah bulan dan matahari. Tergantung kita mau di mana, monggo kerso. Tapi beda dengan ketika saat
orang yang betul-betul dikatakan ini wajah tu, terus dia itu bisa masuk pada hidup dalam diri klason, boten melihat wajah klasone, beda. Sama toh, gak usah waktu sholat, waktu dep-depan ngeten iki lho. Ati sampean mandeng sapa? Rumus mengatakan fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk. Di situ dikatakan khafiyun utawi ono sesuatu yang samar. Ditegaskan ai hayyun itulah hidup. Wahwa utawi hayyun iku wujudullah. Ini caranya untuk menghadap harus pakai rasa. Harus ada wasilah yang disebut dzikir, yaitu sirul asr, baru bisa sambung antara wajah jenengan urip wajah jenengan ruh dengan hidup pada diri saya. Klek pun. Kalau begini nggak ada masalah Pak Ibu. Kalau jenengan iku mandang makhluke, jangankan wajah saya, wajah Rasulullah pun jenengan misalkan itu masih ke buku alam mukasaf. Hati-hati. Makanya saya tidak akan pernah mendidik tentang robitoh penghadapan wajah ruh sampean ikut terhadap makhluk, nggak pernah. Nggak pernah. Justru saya menekankan terhadap panjenengan harus berobitoh langsung terhadap Allah. Ini tidak akan bisa terlaksana dan terjadi jikalau hatimu tidak memfungsikan sirul asrar. Siapa yang menolak tentang pengajaran pemfungsian daripada sirul asrar, jangan harap robitoh Anda akan benar. Udah, titik. Saya tidak berniat untuk mengureh-ureh tatanan-tatanan di kelas yang sebelumnya. Enggak. Saya cuma menegaskan tentang penghadapan atau sering kita sebut robitoh itu hanya untuk Allah, atau tawajuh hanya untuk Allah, ruhaniyah. Kalau jasmaniyah silahkan mungsuh jasmaniyah, tapi ruhaniyah harus terhadap hidup itu sendiri. Mekaten Bu. Ada lagi Ibu Kekasihku, apa yang kau risaukan? Kerjamu hanya melamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Niku wau Gusti sanjang lek secara hakikate Nabi Isa kalih Dajjal niku sanepan nggih Gus. Nggih. Niku kadang lek napa sing dimaksud niku pikiran-pikiran elek, kehendak-kehendak elek sing muncul wonten jerone diri niki ngejak berbuat sing mboten bener, tapi nggih mengke muncul malih pertentangan-pertentangan napa perlawanan-perlawanan, kok lakoni po enggak, kok lakoni po enggak, dan pada akhirnya saged mboten nglampahi sing elek-elek niku. Napa niku sing dimaksud Dajjal ketekok matek kok Gus? Nyuwun penjelasanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iradatus su ay sayyi'ah, kehendak-kehendak yang tidak baik atau maksiat itu tergantung kita mengatakan kehendak yang tidak baik yang bagaimana. Sebab mohon maaf, di dunia syariat itu berbicara kehendak tentang yang dilakukan fisik, melanggar aturan-aturan hukum fisik, nyolong atau menyakiti orang,
itu kan kehendak elek. Ini konteksnya secara syar'i. Tapi kalau konteksnya secara hakiki, mana kehendak yang disebut kehendak yang jelek? Sederhana. Apa? Dalam hati kita masih ada iman. Apapun yang terjadi itu masih punya iman yang melakukan, bisa menjalankan itu makhluk. Berbicara tentang kehendak itu dalam hati, contoh, jangankan bicara maksiat secara syariat, taat secara syariat aja bisa dikatakan kehendak yang jelek di mata Allah. Contoh, ketika Anda mempunyai kehendak melakukan sholat, ini dikatakan kehendak yang jelek, lihat, di mata Allah. Manakala dalam hati kita itu mengakui itu kehendak kita. Kalau kehendak itu sudah kita akui, otomatis pempraktekan kehendak, wujud kehendak yang disebut takdir sholat ini pasti kita juga mengakui kalau kita yang melakukan. Apalagi kehendak jelek miturut syariat. Wong kehendak baik miturut syariat aja belum tentu itu baik di mata Allah. Bapak Ibu, kalau di situ ada pertentangan untuk tidak melakukan, apakah betul itu yang dikatakan Nabi Isa atau warid yang membisiki hati sampean untuk tidak melakukan? Jawaban saya tergantung posisi hati sampean ini, golongan ahli hijab atau ahli suhud, golongan hati yang memandang makhluk atau golongan hati yang memandang Allah. Kalau golongan hati yang memandang makhluk, mohon maaf, sampean harus ingat dawuh Allah dalam satu ayat yang mengatakan bahwasanya nafsu itu membikin dan memoles, bahwasanya kehidupan dunia itu dijadikan seakan-akan kekal dan menjanjikan. Ini sampean harus paham tentang satu ayat yang mengatakan bahwasanya nafsu membikin kehidupan dunia ini terasa kekal dan menjanjikan semata-mata supaya jenengan lalai terhadap kehidupan yang sebetulnya wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Disitulah. Jikalau tetap Anda enggak percaya, terus berjalan si salik nuju nanggone kewusulan Allah, nafsu tidak akan berhenti. Wa yasudduna an sabilillah. Anda akan dihalang-halangi oleh nafsu itu supaya Anda tidak jadi sampai kewusulan pada Allah. Tapi jikalau kehendak tadi saya sikapi dari sisi ahli syuhud, maka betul Bu, itulah warid atau Nabi Isa yang telah memberikan atau bisikan khatir terhadap hati Anda untuk meniadakan selain Allah. Oke, masih ada Ibu? Cukup, Ibu, Bapak masih ada? Cukup. Oke. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.